Baik, kita sekarang akan mencoba belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang buku besar. Nah, dalam perusahaan dagang, buku besar ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, buku besar utama, lalu nanti kita pun akan belajar mengenai buku besar pembantu. Nah, kita akan belajar mengenai buku besar utama dulu. Hampir mirip caranya ketika kita mengerjakan juga di perusahaan jasa, hampir mirip. Tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini lebih praktis ya, di sini lebih praktis. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kalau kita ngomongin perusahaan jasa, buku besar itu diambil dari jurnal umum. Berarti akan sangat banyak hal yang dimasukkan di sana. Namun, di dalam perusahaan dagang, buku besar ini diambil dari rekapitulasi jurnal khusus. Jadi akan lebih simpel. Kita hanya akan melihat rekapannya saja. Gitu ya. Jadi tidak setiap transaksi nanti dimasukkan. Cukup rekapannya saja. Dari mana asalnya? Dari rekapitulasi jurnal khusus. Oke, kita sekarang lihat teorinya. Pemindahan posting ke buku besar umum. Ingat, pemindah bukuan ya, itu disebut dengan istilah juga posting. Setelah dilakukan penjurnalan secara kronologis, maka langkah berikutnya adalah memposting atau memindah bukukan dari jurnal ke buku besar dengan cara memberikan kode nomor akun ke dalam ref atau referensi yang ada dalam jurnal, dan tiap-tiap akun yang sudah dilakukan posting juga diberikan nomor halaman jurnal. Nah, pemindah bukuan dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar dengan prosedur berikut. Yang pertama, buatlah rekapitulasi jurnal khusus. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah buat ini ya, seharusnya sudah. Lalu setelah itu, diambil dari jumlah nominal dalam rekapitulasi ke kolom saldo debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan. Nah, ini berarti nominal-nominal ini diambil dari sana. Lalu yang ketiga, nomor halaman yang terdapat di jurnal khusus dipindahkan ke kolom referensi buku besar sebagai tanda sumber pempostingan. Nah, nanti ketika kalian sudah memposting ini, harap memberikan nomor referensi. Ingat, nomor referensi kemarin yang saya berikan kepada kalian itu gunanya adalah mencek data bahwa data itu sudah diposting atau belum, begitu. Rekening-rekening yang terdapat dalam jurnal khusus setelah diposting diberi nomor sebagai tanda jumlah nominalnya telah dipindahkan ke buku besar. Ya, ini melanjutkan nomor 3 tadi ya. Jumlah yang dipindahkan ke buku besar merupakan jumlah akhir sehingga tanggal ditulis per akhir periode. Ya, tidak seperti halnya kalau kita menjurnal dalam buku besar perusahaan jasa. Itu tanggalnya berdasarkan transaksinya tanggal berapa. Kalau ini enggak. Ini setiap akhir periodenya saja. Jadi selalu tanggal akhir dalam setiap bulannya. Khusus untuk kolom serba-serbi yang terdapat di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, posting dilakukan menurut tanggal transaksi. Nah, kecuali di sana, ya. Kecuali di sana, tapi is oke lah dengan itu, ya. Kita pun nanti kalau misalnya masih memakai tanggal terakhir, never mind, nggak masalah bagi saya, ya. Yang keenam, mencatat singkatan jurnal khusus dalam kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus, misalnya sebagai berikut. JB jurnal pembelian, JJ jurnal penjualan, JKK pengeluaran kas, JKM penerimaan kas, JU jurnal umum. Gitu. Nah, ini contoh untuk buku besar utama PD Makmur. Ya. Contoh untuk PD Makmur. Segini. Seperti ini misalnya kas ya. Misalnya kas. Jadi tidak rentetan kas banyak sekali gitu, tidak, melainkan hanya segini, hanya satu begini mungkin, maksimal 2 atau 3. Gitu ya. Diambil dari mana, Pak? Apakah diambil dari jurnal khusus? Pada dasarnya iya, diambil dari jurnal khusus. Tapi kita cukup melihat di rekapitulasinya saja. Ya, kita cukup melihat di sana saja. Di rekapitulasinya saja itu sudah cukup. Jadi, hal pertama yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah membuat formnya. Lalu yang kedua adalah kalian mempersiapkan rekapitulasinya. Rekapitulasi jurnal khususnya, kamu persiapkan. 2 itu saja. Ya, setelah itu baru nanti kamu bisa melakukan yang namanya posting. Kalau saya mengatakan posting itu berarti pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan ke dalam buku besar. Begitu. Setelah ini kita akan mencoba untuk praktek. Ini adalah formnya ya. Saya menggunakan yang model T. Gitu ya. Kalau kalian masih ingat buku besar itu ada berbagai macam. Nah, ini saya menggunakan bentuk T
Gitu ya. Form ini yang harus kalian siapkan pertama kali. Ya. Yang kedua adalah rekapan ya, yang kalian buat kemarin. Ya, ini pun harus sudah dipersiapkan. Ya, harus sudah dipersiapkan. Ini kita akan mencoba belajar teknisnya ya. Belajar teknisnya sebenarnya ini sudah ada di UKBM, tinggal ini penjelasannya saja. Ya. Ada rekapitulasi, ya, ada rekapitulasi ini. Ya, semua rekapitulasi ya harus kita siapkan. Yang kedua yaitu formnya. Jadi formnya pun harus kita siapkan semuanya ya. Ini nanti kita akan hapus semua dan kita akan belajar cara mengisinya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melihat di rekapnya. Gitu ya. Bisa melihat di rekapnya. Nah, sekarang coba kita mencoba memasukkan. Untuk yang pertama adalah kas. Seperti biasa ditulis kas seperti ini, lalu jangan lupa nomor akunnya 111. Gitu. Ya. Kas 111. Kita sekarang mengidentifikasi kas berada di mana saja. Lihat rekapannya. Lihat di situ. Jurnal pembelian, apakah ada kas di sini? Tidak. Ya, tidak ada kas di situ. Jurnal penjualan, apakah ada kas di situ? Juga tidak. Gitu ya. Jurnal pengeluaran kas, apakah ada kas di sini? Yes, ada kas. Di sini kasnya tepatnya, ya. Di mana? Di debit sebesar 11.303.000. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah kita masukkan saja. Berarti masukkannya juga di kredit. Nah, set di sini. Ya. Kita harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi bahwa ini harusnya masuk mana? Ya. Masuk mana? Masuk JKK, JKM, JB atau JJ atau JU. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa di rekapan ini adalah masuk rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas disingkat dengan istilah JKK. Jurnal kas keluar, ya. Caranya seperti ini. Berarti di sini kita beri tanggal terlebih dahulu, ya. Tanggal dan bulan. Ini adalah 31 Januari gitu ya. 31 Januari seperti ini. Nah, seperti ini ya. 31 Januari. Dan di sini kita menuliskan misalnya JKK strip 1. Apa artinya ini? Artinya bahwa kita nanti mengambilnya itu dari jurnal kas keluar halaman pertama. Jurnal kas keluar halaman pertama. Gitu ya. Ingat, jurnal kas keluar halaman pertama. Nah, setelah itu kita tulis nominalnya. Kas, kita ngomongin kas ya, kita ngomongin kas. Berarti kita lihat di rekap tadi, kas berapa? Ini, 11.303.000. Begini kreditnya. Ya, kita coba lihat lagi. Apakah ada kas lain selain di sini? Jurnal penerimaan kas. Nah, ini ada kas juga. Posisinya di debit sebesar 26.180. Ya, di jurnal penerimaan kas. Berarti kita menulisnya di sini sama 31 Januari seperti itu, ya. 31 Januari. Lalu kita coba melihat ini tadi asalnya, asal muasal dari angka itu atau kas itu dari JKM, jurnal kas masuk. Ya, sorry. JKM -1, strip 1 bukan -1 ya. Menandakan itu berasal dari jurnal kas masuk halaman pertama. Begitu. Lalu nominalnya berapa? Kita ambilkan dari rekapitulasi tadi, kas ini. Berarti 26.180.000. Seperti ini. Gitu ya. Kas saldo normalnya di mana? Di sisi debit. Maka yang dilakukan adalah jumlah saldonya adalah debit dikurangi kredit. Hasilnya 14.877. Ya, hasilnya 14.877. Oh, sorry. Kita harus juga melihat dalam jurnal umum. Rekapitulasi jurnal umum ada kas enggak? Oh, ternyata enggak ada juga, ya, enggak ada. Berarti cuma ada 2 kas yang diambil dari jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Ya, maka hanya ada 2 seperti ini. Nah, ini caranya untuk memindah bukukan ya atau memposting buku besar di perusahaan dagang. Jadi kita tidak perlu melihat lagi jurnal khususnya. Kita cukup hanya melihat di rekapitulasinya saja. Ya, lebih simpel. Jadi kasnya di sini tidak rentet banyak sekali debit kreditnya, tapi tinggal satu-satu seperti ini yang diambil dari rekapitulasi jurnal khusus. Nah, ini kita ngomongin kas, gitu ya.
Nah, kita sekarang akan ngomongin yang lainnya selain kas, gitu ya. Selain kas berarti masih ada banyak tuh. Ada persediaan barang dagang, gitu ya. Nih di sini dan lain-lain sangat banyak nantinya, ya. Akan sangat banyak yang kita masukkan begitu. Jadi tergantung dari jumlah akun yang dibutuhkan. Setiap soal beda, gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa idealnya ketika kalian membuat buku besar harus urut ya. Pertama kas. Mengapa urutnya berdasarkan apa Pak? Berdasarkan ini nak. Nomor akunnya 111 baru 112, lalu 113, lalu 114, 121 dan seterusnya. Ini harus urut. Ya, harus urut sampai terakhir, misalnya 712 terakhir dalam hal ini. Gitu ya. Caranya sama seperti itu tadi. Semua caranya sama, seperti halnya kita tadi mencoba untuk membuku besarkan kas, ya, memposting kas. Persediaan juga caranya sama, ya. Lihat persediaan, kalian bisa lihat di rekap. Apakah ada persediaan? Misalnya kita lihat di jurnal pembelian. Apakah ada? Tidak. Jurnal penjualan, persediaan tidak ada. Pengeluaran kas, persediaan ada? Tidak. Penerimaan kas, ada kata persediaan di sini? Tidak. Jurnal umum, apakah ada persediaan? Oh ada, ya sudah kita ambilkan di sana. Debit 1 juta. Maka di sini dimasukkan debit 1 juta seperti ini. Ya, dari jurnal umum. Nah begitu caranya. Dan seterusnya ya, kalian bisa belajar ya. Belajar tidak perlu saya harus memberikan teknis pengisiannya satu, enggak harus. Ya, cukup satu tadi, kas gitu ya. Dan pembelajaran mengenai persediaan barang dagang ini. Ini saldo normalnya di debit. Gitu yes. Tapi ada nanti saldo normalnya yang di kredit. Contohnya apa Pak? Misalnya utang dagang saldo normal di bagian debit nih. Ya. Saldo normalnya di bagian kredit, sorry. Di bagian kredit saldo normalnya. Jadi kalian harus melihat itu dengan baik. Ya, harus mencermatinya. Kalau kredit bagaimana Pak? Ya berarti ini 22.700.000 ini dikurangi 3.200.000 dan hasilnya diletakkan di sisi kredit. Berdasarkan apa sih Pak debit kredit? Saldo normal. Saldo bertambahnya sebuah akun. Ingat kita akun dalam perusahaan dagang ada 7. Ya, akun ada 7. Kalian bisa flashback pembelajaran. Akun 1 bertambah di mana, akun 2 bertambah di mana, akun 3 bertambah di mana, dan seterusnya. Sampai akun 7, akun beban bertambah di mana. Jadi menyesuaikan letak bertambahnya sebuah akun. Gitu. Utang dagang dalam hal ini bertambah di sisi kredit. Maka saldo normalnya di sisi kredit seperti ini. Ya, berarti nominalnya nanti jumlah dari kredit dikurangi jumlah dari debit. Lalu diletakkan di sisi kredit seperti ini. Gitu, modal pun sama di kredit dan seterusnya ya. Kalau kredit ya kredit gitu ya. Makanya kalian harus hafal benar-benar penggolongan akunnya nak, sistem debit kredit di akunnya. Kalian harus paham betul, harus hafal betul supaya nggak salah, nggak ketuker. Yang harusnya debit jadi kredit, yang harusnya kredit jadi debit, enggak gitu ya. Semuanya loh ya, semuanya. Semua akun harus diposting, semua akun, nggak boleh ada yang ketinggalan. Satu pun jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, pasti nanti hasilnya tidak balance untuk pengerjaan selanjutnya. Begitu ya. Ini untuk pembelajaran buku besar. Terima kasih.